Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar behaviorisme. Langsung saja dalam konsep behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian sebangsi besar kaitannya dengan belajar. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Ada beberapa ciri yang bisa menunjukkan dari teori ini, yaitu yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang tampak secara objektif. 3. Bersifat mekanis. 4. Mementingkan pengaruh masa lalu. 5. Mementingkan elemen-elemen kecil. 6. Mementingkan pembentukan dari reaksi atau respon yang muncul. 7. Menekankan pentingnya latihan atau pembiasaan. Yang terakhir, meningkatkan kepada pengukuran. Adapun beberapa tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme, yaitu A. L. Trodinke. Trodinke merupakan salah satu pakar behaviorisme, mengembangkan teori kognitisme atau teori asosiasi. Teori ini merupakan teori pertama dari behaviorisme. Trodinke merupakan seorang psikolog dan pendidik berkebangsaan Amerika. Belajar menurut Trodinke merupakan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus kaitannya dengan pikiran, perasaan, atau hal-hal yang terkait dengan alat indera, sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Trodinke dalam Nyonya Khadijah tahun 2014 ada 3 hukum belajar yang dikemukakan, yaitu 1. Hukum kesiapan, 2. Hukum latihan, dan 3. Hukum efek. Selanjutnya B. Ivan Petrovich Pavlov. Ivan P. Pavlov terkenal dengan teori klasikal conditioning theory. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Prinsip pengkondisian klasik Pavlov adalah sebagai berikut: akuisisi, eliminasi, generalisasi, dan diskriminasi. Belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan pembentukan kebiasaan. Pavlov mengembangkan hukum belajar menjadi 2, yaitu law of respondent conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut. 2. Law of respondent extinction atau hukum memusnahkan yang dituntut. C. Jeff Watson. Jeff Watson merupakan orang Amerika yang menerapkan teori percobaan Pavlov tentang pengkondisian klasik dengan objek tikus dan seseorang anak bernama Albert. Meskipun Watson tidak menghasilkan hukum-hukum dalam teori behavior, tetap Watson ikut mengkritik metode yang hanya memusatkan perhatian pada perilaku saja. Kebanyakan dari karya-karya Watson adalah komparatif, yaitu membandingkan perilaku berbagai binatang. Karya-karyanya sangat dipengaruhi karya Ivan Pavlov, namun pendekatan Watson lebih menekankan pada peran stimuli dalam menghasilkan respons karena pengkondisian, mengasimilasikan sebagian besar atau seluruh fungsi dari refleks. Karena itulah Watson dijuluki sebagai pakar psikologi SR stimulus response. D. Clark Hull. Clark Hull merupakan salah satu tokoh behaviorisme yang terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Dengan adanya motivasi, maka belajar merupakan penguatan. Makin banyak belajar, makin banyak reinforcement, makin motivasi memberikan respon yang menuju keberhasilan belajar.
terakhir E. B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner adalah pakar psikologi yang lahir di pedesaan, bercita-cita menjadi seorang penulis fiksi. Ia pernah secara intensif berlatih menulis, namun pada akhirnya ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki bakat tersebut. Pada suatu saat, secara kebetulan ia membaca buku yang mengulas tentang behaviorismenya Watson, bercita-cita menjadi seorang penulis fiksi. Ia pernah secara intensif berlatih menulis. Prinsip-prinsip utamanya adalah 1. Penguatan kembali, 2. Hukuman, 3. Pembentukan, 4. Penghapusan, 5. Pembedaan, dan 6. Generalisasi. Selanjutnya, aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme, yaitu aplikasi dalam pembelajaran behaviorisme. Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aplikasi teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Sedangkan implikasi teori belajar behaviorisme yaitu kurikulum berbasis filsafat behaviorisme tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional, terlebih lagi pada jenjang pendidikan usia dewasa. Tetapi behaviorisme dapat diterapkan untuk metode pembelajaran bagi anak yang belum dewasa. Implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajar untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis, mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pembelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Adapun kelebihan dan kekurangan behaviorisme. Yang pertama kita bahas tentang kelebihan behaviorisme. 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. 2. Mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear dan konvergen. 3. Membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Sedangkan kekurangan behaviorisme yaitu 1. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru. 2. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. 3. Siswa diberi hukuman, baik itu hukuman verbal maupun fisik seperti kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa.